warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar semuanya, tetap semangat belajar. Pada video kali ini saya Luki Indra Pradipta akan membawakan materi sistem pernafasan pada manusia. Bernafas adalah kegiatan yang sudah kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa itu bernafas? Bernafas itu adalah kegiatan memasukkan oksigen dari udara bebas dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air dari dalam paru-paru. Lalu organ-organ apa saja yang kita pelajari dalam sistem pernapasan pada manusia? Sudah saya gambarkan secara sederhana. Organ-organ yang akan kita pelajari yang pertama adalah rongga hidung, kemudian faring, kemudian laring, kemudian trakea, kemudian bronkus, bronchiolus, alveolus, selaput paru-paru atau pleura, dan diafragma. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut atau bulu-bulu hidung yang ada manfaatnya. Yang pertama adalah menyaring udara pernafasan. Yang kedua, menyesuaikan suhu udara pernafasan, bisa menghangatkan atau melembabkan udara pernafasan. Yang kedua, faring. Fungsinya adalah menghubungkan antara rongga hidung ke dalam laring. Kemudian yang ketiga adalah laring, yang fungsinya adalah saluran yang menghubungkan antara faring dengan trakea. Dan yang keempat adalah trakea. Di dalam trakea ini terdapat bulu-bulu getah yang fungsinya adalah mengeluarkan kotoran udara pernafasan yang masih ikut sampai ke dalam trakea. Yang kelima adalah bronkus atau cabang batang tenggorokan. Di sini terdiri dari saluran yang menghubungkan ke dalam paru-paru kiri maupun paru-paru kanan. Kemudian yang keenam adalah bronchiolus atau cabang dari batang tenggorokan di masing-masing paru-paru, baik itu paru-paru kanan maupun paru-paru kiri. Paru-paru kanan memiliki 3 gelambir, sedangkan untuk paru-paru kiri hanya memiliki 2 gelambir. Di dalam paru-paru kanan maupun paru-paru kiri terdapat bagian yang berikutnya, yaitu bagian yang ke-7. Namanya adalah alveolus. Alveolus ini berbentuk seperti anggur dan fungsinya adalah tempat pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Bagian yang ke-8 adalah pleura atau selaput pembungkus paru-paru. Yang ke-9 adalah diafragma, yang fungsinya adalah membantu dalam mekanisme pernafasan perut. Berikutnya adalah mekanisme pernafasan. Kita mengenal pernafasan perut dan pernafasan dada. Masing-masing pernafasan ini memiliki 2 fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama, mekanisme pernafasan dada. Untuk fase inspirasi, mekanismenya meliputi yang pertama, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Kemudian tulang rusuknya terangkat atau naik sehingga volume rongga dada membesar. Membesarnya volume rongga dada ini mengakibatkan tekanan udara di dalam rongga dada mengecil, sehingga tekanan di dalam rongga dada lebih kecil daripada udara luar, sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru. Kemudian untuk fase ekspirasi, otot antar tulang rusuk berelaksasi, menyebabkan tulang rusuk turun, sehingga volume rongga dada mengecil. Akibatnya tekanan udara di dalam rongga dada membesar. Karena tekanan udara di dalam rongga dada membesar, maka udara keluar dari paru-paru. Untuk mekanisme pernafasan perut,
Fase inspirasi, otot diafragma berkontraksi, menyebabkan diafragma mendatar sehingga volume rongga dada membesar dan tekanan udara di dalam rongga dada mengecil sehingga udara luar dapat masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan untuk fase ekspirasi, otot diafragma berelaksasi, menyebabkan diafragma melengkung yang menyebabkan volume rongga dada mengecil sehingga tekanan udara di dalam rongga dada membesar dan udara dari dalam paru-paru keluar. Berikutnya adalah volume udara pernafasan. Pada umumnya, kapasitas volume udara pernafasan meliputi volume tidal kurang lebih 500 ml. Yang kedua, volume cadangan inspirasi kurang lebih 1500 ml. Yang ketiga, volume cadangan ekspirasi kurang lebih 1500 ml. Yang keempat, volume udara sisa atau volume udara residu kurang lebih 1000 ml. Dan yang kelima, kapasitas vital paru-paru kurang lebih 3500 ml. Dan yang terakhir adalah kapasitas total paru-paru kurang lebih 4500 ml. Volume udara pernafasan pada manusia, setiap manusia pada individu sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi volume udara pernafasan? Yang pertama adalah jenis kelamin. Jadi antara laki-laki dengan perempuan kapasitas volume udara pernapasannya berbeda. Yang kedua adalah usia. Sangat jelas antara balita dengan orang dewasa kapasitas volume udara paru-parunya berbeda. Yang ketiga adalah kegiatan atau aktivitas. Orang yang sedang tidur dengan orang yang sedang berlari, maka volume udara pernapasannya berbeda. Dan masih banyak lagi faktor yang mempengaruhi volume udara pernapasan. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, like, kemudian komentar pada kolom komentar, serta share video ini ke teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian mendapatkan video yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.